kita akan mulai sekolah minggu lagi teman-teman. Yes. Sama suster, sama Kak Virgin dan juga teman-teman yang lain. Kangen banget sus sama Suster juga kangen banget. Oke teman-teman, kali ini kita akan memulai sekolah minggu dengan memasuki apa ya Kak Virgin ya? masa Advent sus. Oh, hari ini kita udah masuk masa Advent yang pertama sus. Wow, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki masa Advent yang pertama teman-teman. Tapi sus, masa Advent itu apa sih? Oh iya ya, Suster mau menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu masa Advent. Nah teman-teman, Suster mau menjelaskan sebelum Natal itu ada yang namanya masa Advent Kak Virgin dan teman-teman semua. Masa Advent itu adalah masa menunggu atau menanti. Sebentar lagi kan kita merayakan Natal Kak Virgin. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kelahiran Tuhan Yesus kita harus mempersiapkan hati kita. Oh gitu ya. Kita harus mempersiapkan batin kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan masa Advent. Suster, apa lagi? Di masa Advent biasanya ada hiasan tuh yang lingkaran warna hijau itu. Itu apa sih sus? Artinya apa sih? Oke teman-teman, Suster Kalista juga mau menjelaskan bahwa masa Advent itu ada yang lingkaran warna hijau. Itu namanya lingkaran Corona atau lingkaran Advent. Begitu Kak Virgin. Artinya apa itu sus warna hijaunya? Kenapa kok warnanya hijau? Warnanya hijau itu artinya teman-teman pengharapan. Artinya kita menunggu penuh harapan, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Seperti itu, lingkaran itu artinya tidak terhingga. Seperti itu Kak Virgin. Bagus banget ya sus artinya. Iya betul. Terus kalau Advent kan biasanya kalau di gereja nih sus, kita kan nyalain lilin tuh. Lilinnya kalau nggak salah ada 4 ya. Yang Betul hijau warna sekali. ungu, Betul. yang satu warna pink. Pink. Nah, betul Itu sekali. artinya apa? Kenapa warnanya ungu sus? Kenapa pink? Kenapa nggak biru? Kan aku suka warna biru sus. Oh gitu. Oke teman-teman, Suster Kalista mau menjelaskan kepada teman-teman semua kenapa lilinnya warna ungu ada 3, lalu warna pink ada 1. Nah minggu pertama dan kedua itu lilinnya warna ungu teman-teman, dan minggu yang ketiga warna pink. Begitu. Yang keempat warna ungu lagi. Artinya apa teman-teman? Warna ungu itu adalah pertobatan. Nah kita kan menunggu, kita siap-siap nih mau menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah kita harus punya sikap yang apa? Yang baik, sikap yang penuh tobat. Misalnya kemarin aku sukanya ngeyelan sama papa mama. Nah sekarang aku mau berubah menjadi anak yang baik dulu. Seperti itu Kak Virgin dan teman-teman semua. Maka ada simbol lilin warna ungu. Dan juga minggu ketiga adalah minggu sukacita. Sebentar lagi ya kedatangan Tuhan Yesus. Akhirnya dengan penuh sukacita, maka lambangnya warna pink. Seperti itu teman-teman. Siapa yang mau bernyanyi? Saya suster. Yeay! Selamat pagi teman-teman, apa kabar?
berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga, agar selalu hidup sesuai terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan dengan menyalakan lilin Advent minggu yang pertama. Jadi teman-teman, sekarang lilin Advent minggu pertama sudah nyala. Artinya kita sudah memasuki minggu Advent minggu yang pertama. Oke teman-teman, setelah kita melanjutkan menyalakan lilin Advent, berikutnya kita akan melanjutkan dengan baca kitab suci. Dan apa ya kira-kira? Kita tunggu Kak Lia dan juga Diakon Dana. Halo adik-adik, bacaan Injil hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami pertemuan Advent pertama dengan tema pokok anggur dan rantingnya yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk membantu permenungan dari Injil Yohanes tersebut, mari kita siapkan satu lembar kertas A4, kemudian 2 buah ballpoint dengan warna yang berbeda, dan 1 buah gunting. Bahan-bahan ini kita akan gunakan untuk permenungan tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka langkah pertama adalah kita hendak membuat garis dari kertas ini dari ujung atas sampai ke ujung bawah seperti ini ya, dengan lipatan seperti ini. Kemudian
kita lipat dari atas ke bawah dengan disisakan kurang lebih 5-8 cm di bawah. Ya, saya ulangi, membuat lipatan. Setelah buat lipatan secara dari atas ke bawah menyamping, dan kita membuat lipatan dari atas ke bawah dengan menyisakan pada bagian bawah kurang lebih 5-8 cm. Nah, setelah itu kita buka kembali, lalu kita tuliskan ajaran Yesus yang sangat kita kenal atau kita dapat pahami. Yang pertama adalah tentang cinta kasih. Kita tuliskan tentang cinta kasih. Yang kedua adalah rajin dan tekun berdoa. Kemudian mengasihi sesama. Dan mudah memaafkan. Dan yang terakhir adalah tidak nakal. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tentang ajaran Yesus. Nah, kita akan membuat sebuah pesawat dari kertas ini. Jadi lipatan itu kita lipat lagi seperti ini. Kemudian kita akan membuat pesawat dengan melipatkan ujung yang kanan bertemu dengan garis yang di tengah. Begitu juga ujung kiri atas bertemu juga di garis yang tengah. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita lipat ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Tadi seperti ini, kita lipat ke belakang seperti ini. Lalu kita membuat sayap seperti membuat sayap pesawat ya, dari ujung ini ketemu dengan ujung ini. Sekali lagi saya ulangi, dari ujung ini ketemu dengan ini. Kemudian juga dari ujung yang bukan hal yang sama di pada ujung yang satunya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita buka adalah berbentuk pesawat seperti ini ya. Kemudian kita bisa tuliskan di sebelah kiri pesawat itu kebiasaan-kebiasaan dari adik-adik sangat tidak disukai oleh Yesus. Misalnya malas berdoa, juga malas ke gereja ya. Kemudian di sisi kanan juga tuliskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya malas bangun pagi, suka marah-marah, kemudian juga tidak mau membantu orang tua. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menuliskan kebiasaan-kebiasaan atau sikap-sikap
kita yang tidak disukai Yesus di sisi kiri dan juga di sisi kanan sayap pesawat. Nah, pesawat ini ibarat Yesus sebagai pokok anggur dan sayap-sayapnya adalah kita sebagai ranting-rantingnya. Kita harus bersatu dengan Yesus supaya kita dapat tinggal dan berbuah banyak. Sama seperti pesawat ini harus juga memiliki sayap di sebelah kiri dan di sebelah kanan supaya pesawat itu terbang. Bisa dibayangkan kalau adik-adik lebih memilih sikap malas berdoa dan malas ke gereja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu adik-adik masih ada dalam diri adik-adik dan memilih malas berdoa dan malas ke gereja, mari kita potong sayap sebelah kiri menggunakan gunting. Ya, kita gunting mengikuti garis yang sudah ada sejajar dengan garis. Seperti ini, sehingga akan terpotong. Nah, karena adik-adik lebih banyak memilih sikap malas berdoa dan malas ke gereja, maka pesawat tadi sudah kehilangan satu sayap. Sehingga pesawat itu pasti tidak bisa terbang dengan baik. Karena apa? Karena kehilangan sayap. Sama seperti kita yang telah memilih kebiasaan-kebiasaan malas dan memisahkan diri dari Yesus. Ternyata kita pun juga memiliki dan memilih sifat untuk malas bangun pagi, suka marah-marah, dan tidak mau membantu orang tua. Jika itu masih ada dalam diri kita, maka itu dipotonglah sayap ini, sama halnya mengikuti garis. Maka sayap yang kiri dan yang sayap sebelah kanan sudah terpisah dari pesawat, sehingga itu menunjukkan kita sudah terlepas dari Yesus sebagai pokok anggur. Nah, sifat-sifat kita yang jelek ini kita singkirkan lebih dahulu supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan pokok anggur. Tadi sebelum dipotong itu berbentuk pesawat, tetapi sekarang pesawat itu tidak berbentuk, hanya tinggal Yesus sendiri sebagai pokok anggur. Nah, bisa dibayangkan kalau pesawat itu tidak ada sayapnya, apakah bisa terbang? Coba kita lihat, kita buka bersama-sama apa yang terjadi setelah pesawat itu ditinggalkan oleh sayapnya. Dan ternyata adalah berbentuk salib. Maka jika kita melepaskan diri dari Yesus, kita sebagai ranting-ranting terlepas dari pokok anggur, berarti kita juga melepaskan diri kita dari ajaran Yesus tentang cinta kasih, tentang sikap rajin dan tekun berdoa, sikap mengasihi sesama, sikap mudah memaafkan, dan tidak nakal. Maka kita harus memberanikan diri untuk tidak melepaskan diri dari Yesus sebagai pokok anggur. Kendati kita ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dan kurang berkenan di hati Yesus, kita jangan melepaskan diri dari Yesus sebagai pokok anggur. Maka kita diingatkan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka karena itu kita harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Yesus adalah pokok anggur. Jika kita bersama dengan pokok anggur,
kita akan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun bersatu dengan Kristus, kita memiliki cinta kasih, memiliki sikap rajin dan tekun berdoa, mengasihi sesama, mudah memaafkan, dan tidak nakal. Inilah yang diajarkan Yesus kepada adik-adik semua. Semoga adik-adik berani untuk tetap bersama dengan Yesus, karena Yesus mengajarkan hal-hal yang baik agar di dalam hidup kita itu selalu berbuah cinta kasih, rajin dan tekun berdoa, mengasihi sesama, mudah memaafkan, dan tidak nakal. Semoga adik-adik berani dan berjanji untuk tetap bersama dengan Yesus, karena Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Amin. Adik-adik, sebelum menutup pertemuan Advent yang pertama ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka, kami semakin memiliki iman yang erat dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sekolah minggu pertemuan Advent Yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga papa mama yang di rumah telah mendampingi adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kreativitasnya yang diberikan oleh Yang Yap benar. Yeay. Kita bertemu lagi Minggu depan di dengan pertemuan yang